Hai, halo semua, jumpa lagi di 7 Tanya. Masih bersama saya JJ ini, kita di programnya Baca Tarot. Dan kali ini, lebih tepatnya kita belajar bersama mengenai kartu per kartu di dalam tarot ini. Nah, beberapa episode kemarin kita sudah mempelajari beberapa kartu juga. Dan balik lagi saya tegaskan, sebenarnya inti dari pembacaan kita adalah bagaimana cara menginterpretasi apa ya, bagaimana cara memahami dan memaknai simbol-simbol yang teman-teman lihat. Gunakan feeling kalian, gunakan intuisi kita dalam melihat simbol itu. Apa sih kesan pertama yang kita dapatkan dari simbol tersebut, apalagi ketika dikaitkan dengan hubungannya pada penanya. Jadi apakah kita mendapatkan semacam chemistry atau semacam apa ya, semacam keterkaitan antara kartu dengan orang yang ada di hadapan kita atau dengan penanya. Baik, sebelum lebih panjang lagi, silakan untuk teman-teman yang ingin menyiapkan catatannya, ingin menyiapkan kopinya, mari kita bahas. Untuk kartu kali ini adalah The Emperor. Oke teman-teman, kartu kali ini The Emperor. Ya, coba kamu perhatikan, Anda perhatikan kartu ini baik-baik. Apa kesan pertama yang ada di pikiran kita, pikiran Anda? Apakah mungkin ini berkaitan dengan hukum atau juga kekuatan tertentu begitu, atau juga masalah kebijaksanaan? Ya, kartu ini berkutat seputar itu. Ketika Emperor muncul, biasanya ini menuntut penanya, menuntut kita untuk berpikir rasional, untuk merasionalkan segala apapun permasalahan yang sedang dihadapi. Bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang logis atau logika atau rasional gitu. Jadi ketika ada masalah ya coba dirunut, dirasionalisasi permasalahan tersebut. Terus juga ketika kartu ini muncul, boleh jadi ini menunjukkan bahwa kita butuh seseorang yang bijak dari lingkungan kita, seseorang yang mempunyai kebijakan yang kita pikir lebih tinggi daripada kita. Jadi kebijaksanaannya, kebijakannya, kearifannya itu bisa diandalkan. Kita butuh seseorang yang bisa diandalkan. Kita butuh seseorang yang bisa menasehati kita tentang segala sesuatu. Atau justru ini potensi dalam diri kita. Ternyata ada potensi-potensi kebijaksanaan dalam diri kita, dalam keyakinan kita, dalam logika kita, untuk melakukan semisal untuk mengatur sesuatu, untuk memanage sesuatu. Kita punya kemampuannya, kita punya potensinya, kita punya bahan bakunya. Tinggal bagaimana cara kita menggunakan potensi ini sehingga memang yang keluarnya, outputnya adalah sesuatu yang memang rasional, yang logis gitu. Jadi setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan potensi-potensi kebijaksanaan yang ada dalam diri kamu. Nah, kalau untuk arti kebalikannya, ini bisa menunjukkan sebuah kelemahan diri atau juga semacam ketidakdewasaan, kekurangmampuan mengendalikan emosi, atau juga terkadang bisa kehilangan perspektif. Artinya apa? Ketika kartu ini muncul,
Bisa jadi itu banyak gangguan-gangguan yang melibatkan emosi kita, gangguan-gangguan yang membuat kita tidak bisa memandang sesuatu dengan logis, kita tidak bisa memandang sesuatu dengan jernih lagi. Itu ada sesuatu yang mendistract pikiran kita. Gitu. Dan sekali lagi, kartu-kartu semacam ini adalah potensi yang timbul dari dalam diri. Potensi yang ada di dalam diri ini butuh sekali kesinambungan antara emosi, fisik maupun mentalnya. Jadi ketika semuanya berkelindan, saling bersatu, saling membangun suatu tindakan yang positif, maka potensi ini bisa ditunjukkan atau energi-energi potensi ini bisa dikeluarkan dengan maksimal. Seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan ketegasan, ini berkaitan dengan hukum, ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, dan ini juga berkaitan dengan kebajikan diri dan kearifan diri. Begitu teman-teman. Mungkin punya pemahaman lain atau punya penafsiran lain dari yang teman-teman lihat, boleh silahkan ditulis di kolom komentar. Saya aja, jadi sampai jumpa di episode belajar tarot berikutnya.